Media Vietnam akui timnas Indonesia terlalu kuat. Wow, kata itu kita sematkan untuk salah satu media Vietnam, yaitu Bao Tuệ Tre, yang mana media ini secara terang-terangan mengakui tentang kualitas timnas Indonesia sekarang jauh berkembang pesat dan di grup ini terlalu kuat. Jadi dilansir dari media ini dengan caption "Dan by Yemen Ve Phang, Indonesia Gian Ve Du World Cup," katanya, yang artinya tekuk Yaman dengan gemilang, timnas raih tiket Piala Dunia. Wow, ini luar biasa, media Vietnam sampai memuji timnas Indonesia, karena memang mesti kita akui timnas Indonesia ini layak memang untuk dipuji karena penampilan yang luar biasanya di pertandingan hari ini. Ya, walaupun kita tahu pujian ini kadang juga nggak baik ya, takutnya para pemain juga jumawa ya, sombong, terakhir angkuh, terakhir menjadi malapetaka. Tapi ya, terlepas daripada itu semua, kita mesti akui lah, timnas kali ini betul-betul berkembang pesat, betul-betul nggak nyangka, buat kaget, ya kan? Siapa yang awalnya nyangka timnas Indonesia bisa memastikan lolos ke 8 besar dan bisa memastikan lolos ke Piala Dunia hanya melalui 2 pertandingan awal, yaitu menghadapi Korea dan juga Yaman yang notabene tim terkuat di grup ini. Kalau kita pikir ya, melawan Afghanistan tadi di awal, terus kita lawan Yaman, terus kita pastikan lolos, oke. Ya kan, kenapa? Karena dua ini bisa kita, mungkin range untuk kekalahan, rasio untuk bisa menangnya kita itu besar. Tapi ketika menghadapi Korea di awal dan langsung menghadapi Yaman, ini sebenarnya pertandingan yang cukup sulit. Tapi timnas Indonesia mampu melampauinya, guys. Jadi bukan hal yang tidak mungkin juga jika memang media-media di luar sana itu ya rebutan untuk memuji timnas Indonesia, guys. Jadi kita memuji timnas aja ya mungkin itu wajar, tapi kalau sampai media luar negeri itu memuji timnas Indonesia, berarti memang Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Dalam artian lagi tidak baik-baik saja ini ya, kita tahu timnas Indonesia selalu tidur, ya kan, dalam artian minim prestasi. Tapi sekarang, wih, ini udah di luar ekspektasi. Ini bukan ciri khas Indonesia nih dulunya kayak gini nih, tapi sekarang udah bisa masuk Piala Dunia back to back, guys. Berarti luar biasa. Ya kan, jadi Bao Tuệ Tre tadi itu dia mengumumkan bahwasanya mengakui Indonesia itu terlalu kuat di dalam grup ini, guys. Jadi meskipun dihuni sama Korea dan Yaman, Afghanistan, tapi itu bukan menjamin bahwasanya Indonesia nggak bisa berbuat banyak, guys. Malah sebaliknya, Indonesia bisa membuat negara-negara yang ada dalam grup ini ketar-ketir, khususnya Korea dan juga Yaman. Dan ini juga Afghanistan tinggal menunggu waktu, tapi aku nggak tahu apakah Indonesia akan menurunkan full squad ketika menghadapi Afghanistan, atau mungkin menurunkan pemain lapis kedua ya, sembari untuk merecovery, atau mungkin jaga-jaga takut pemainnya cedera, atau juga nanti takutnya akumulasi kartu. Dan itu sah-sah saja, wajar-wajar saja ya. Dan di sini juga media Vietnam itu mengakui tentang kualitas timnas Indonesia yang mereka anggap itu unggul. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk menang, dan itu memang betul, guys. Coba bisa kita lihat permainan timnas junior kita ini, yang timnas 17 ini, betul-betul mereka itu Spartan betul mainnya, kualitasnya juga improve. Bahkan aku kalau bisa bandingkan timnas U20 dengan U17, lebih enak nonton timnas U17 karena dari segi permainan mereka itu terstruktur rapi ya, walaupun memang tidak serapi timnas senior kita, tapi betul-betul untuk level U17 mereka itu sudah another level lah. Ini tidak, kita semacam nggak ngelihat timnas Indonesia ini kayak udah ngelihat timnas yang ada di luar negeri, di Eropa sana atau di Amerika Latin sana, yang betul-betul menampilkan penampilan yang atraktif. Satu lagi, meskipun timnas kita itu diserang, ya kan, defense kita rapat, defense kita juga disiplin, dan yang paling hebatnya adalah ketika kita diserang, kita di situ ada momen juga untuk bisa langsung nyerang. Jadi sebenarnya timnas kita itu ketika diserang, sebenarnya itu tinggal menunggu waktu untuk kita nyerang, karena bakal ada space kosong yang ditinggalkan oleh pemain Yaman, sehingga ketika timnas kita nyerang melakukan serangan balik, di situ malah serangan baliknya lebih mematikan ketimbang mereka yang menyerang secara terstruktur, guys. Seperti itu. Dan di sini juga bisa kita lihat Coach Nova tidak menerapkan strategi seperti menghadapi Korea, yang mana menghadapi Korea itu fix bermain bertahan total, tapi kali ini enggak.
dia itu bermain secara ala total footballnya ala ASEAN lah ya kan, yang mana masih ada tipis-tipis bertahannya tapi juga menyerangnya luar biasa. Di sini juga media Bao2Trey ini dia mengapresiasi timnas Indonesia atas prestasinya yang bisa lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Ya memang sebelumnya kita udah pernah lolos ke Piala Dunia ya, Piala Dunia U17 di 2 tahun lalu nggak salah ya, yang mana kita itu menjadi tuan rumah. Nah, kali ini kita lolos bukan sebagai jalur tuan rumah lagi, tetapi lolos melalui babak kualifikasi. Kalau nggak salah ini kali pertama nih kita lolos melalui babak kualifikasi untuk Piala Dunia. Tapi kalau misalnya aku salah, bisa kalian komen di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing tentang kebenaran beritanya. Dan juga kita di Piala Dunia sebelumnya, di edisi sebelumnya kita itu gugur di babak grup, ya kan. Memang mesti kita akui juga kualitas timnas U17 saat itu ya tidak bagus-bagus amat ya. Mungkin kalau dibanding dengan timnas U17 sekarang itu kemampuannya lebih merata. Timnas kemarin itu fix hanya mengandalkan beberapa kualitas individu beberapa pemain. Tapi kalau di timnas U17 sekarang ini yang diasuh sama Coach Nova Arianto itu terlihat sangat berbeda, yang mana betul-betul mengandalkan kolektivitas tim. Mereka itu bermain sebagai tim, yang mana ketika mereka sudah bermain sebagai tim, mereka terlihat sangat solid dan sangat sulit untuk dieksploitasi sama lawan-lawannya, guys. Jadi sekali lagi ya, benar juga nih apa yang dikatakan Bao2Trey ini tentang pujian-pujian mereka. Nah, di sini ada media kedua yaitu The Tao, ini Bao Tan Ninh, yang mana dia bilang Indonesia dengan captionnya ya, Indonesia terus ciptakan gempa. Wih. Memang kita tahu sebelumnya Indonesia di media Vietnam ini ramai mengatakan Indonesia buat gempa besar di Asia, yaitu dengan mengalahkan Korea Selatan, dan kali ini mengalahkan Yaman dan lolos ke Piala Dunia dan babak knockout. Mereka buat lagi Indonesia terus ciptakan gempa. Wih. Memang kalau kita lihat ya, semua orang terkejut, guys. Jangankan orang luar negeri ya, jangankan media-media luar, kita aja warga Indonesia, fans timnas itu nggak nyangka Indonesia bisa menyegel tiket Piala Dunia dan babak 8 besar Piala Asia di 2 pertandingan awal. Siapa yang nyangka? Terlebih-lebih kita menghadapi Korea di pertandingan pertama. Ada yang nyangka? Enggak. Bahkan Bung Binder juga di YouTube-nya itu bilang waktu lawan Korea itu dia nganggap seri aja udah mantap, kata dia kan. Nggak mesti menang, kata dia. Seri aja udah mantap, rupanya menang. Ketika Indonesia mengalahkan Korea, semua media tercengang, semua media terkejut dan terheran-heran kok bisa Indonesia menang lawan Korea, ya kan? Dan mereka menganggap Indonesia alah menang beruntung lah lawan Korea, paling juga nanti lawan Yaman keok. Gitulah mungkin persepsi daripada media-media asing dan juga media-media yang nggak suka dengan timnas. Tapi lambat laun Coach Nova membungkam itu semua dan malah membantai Yaman. Memang sempat banyak yang prediksi Indonesia pasti kewalahan lawan Yaman, bahkan bakal bisa kalah nih. Paling nanti Indonesia bisa lolos kalau misalnya menang lawan Afghanistan. Banyak prediksi gitu. Tapi Coach Nova memberikan sebuah sebuah perjuangan yang mereka tidak mau membuang-buang peluang. Mereka langsung ingin memastikan Piala Dunia di pertandingan kedua. Dan betul aja, semua orang kaget Indonesia ngebantai Yaman 4-1, yang mana Malaysia aja, negara tetangga, itu kena bantai loh sama Yaman 4-0. Baru di sini juga The Tao tadi ya, Bao Han Ninh, dia menyampaikan bahwasanya kaget. Nah, jadi media Vietnam ini kaget ngelihat timnas Indonesia karena awalnya Indonesia dan Afghanistan itu adalah 2 negara yang terendah di grup ini. Memang kalau misal dari segi kualitas, Yaman dan Korea itu paling diunggulkan untuk lolos dari grup ini. Jadi Indonesia dan Afghanistan itu tidak diunggulkan sebelumnya. Tetapi Indonesia ya berhasil membuat kejutan, sehingga Indonesia yang sebelumnya tidak diunggulkan malah
lolos terlebih dahulu ketimbang tim-tim yang menjadi unggulan di grup ini. Seperti yang aku buat di konten awal-awal dulu, Indonesia itu memang ya cocoknya jangan diunggulkan. Kalau diunggulkan, Indonesia itu kadang jumawa songongnya nauzubillah. Terbukti waktu lawan Korea. Waktu lawan Australia. Lawan Australia, kita itu songongnya nauzubillah bakal bisa raih 3 poin di Sydney, di kandang Australia. Rupanya kita kebantai, kan gitu. Gara-gara kita nganggap, oh banyak pemain Australia cedera, terus banyak pemain baru kita. Terus waktu menghadapi Cina, kita juga songong kali, ya kan? Terlalu diunggulkan, sok mantap. Kenapa? Karena waktu lawan Bahrain kita aturnya bisa menang. Oh, kita nganggap Cina bisa menang juga gitu. Ternyata yang ada kita malah kena serangan balik dan berakhir dengan menyakitkan, kalah 2-1. Dan itulah penyebab kenapa aku sebenarnya nggak suka timnas itu diunggulkan. Makanya cocok kita itu timnas itu direndahkan aja. Dan terakhir bisa buat kejutan. Nah, di sini juga media The Tahu menyebutkan bahwasanya kejutan yang paling besar adalah ketika penampilan di partai pembuka menghadapi Korea. Jangankan kau The Tahu, kita aja juga terkejut The Tahu. Siapa yang nyangka timnas Indonesia ya U17 yang nggak ada TC ke luar negeri? Nggak tahu ya, ada nggak TC yang ke luar negeri ya? Maksudnya yang nggak ada TC ke keliling dunia kayak TC timnas U20. Kan betul-betul hemat tapi betul-betul hebat, kan gitu. Hemat dan hebat dia. Memang cocok kali lah Coach Nova ini untuk mendampingi timnas Indonesia. Oke guys, itulah dia dua berita dari dua media Vietnam yang mana mereka ini terang-terangan mengakui bahwasanya Indonesia terlalu kuat dan juga Indonesia selalu ciptakan gempa. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang komentar media Vietnam yang memuji timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan juga lolos ke 8 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.